Yang pertama adalah definisi dari sel. Sel adalah unit struktural terkecil yang menyusun tubuh manusia. Sel dapat menjalani fungsi dan memperbanyak diri mereka sendiri. Contohnya adalah sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Berdasarkan jumlahnya, sel terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu ada sel uniseluler dan sel multiseluler. Sel uniseluler adalah organisme yang hanya memiliki satu sel. Contohnya adalah amuba. Yang kedua adalah sel multiseluler, yaitu organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan strukturalnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran di inti maupun di organel-organelnya. Contohnya adalah bakteri dan alga. Sebaliknya, sel eukaryotik adalah sel yang mempunyai membran di inti dan organel-organelnya. Biasanya sel yang memiliki inti adalah sel multiseluler, yaitu tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Pengertian dari membran sel adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tipis tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Fungsi dari membran sel adalah yang pertama, melindungi sel, yang kedua, menyelubungi sel, yang ketiga, interaksi antar sel, yang keempat, mengatur pertumbuhan sel, yang kelima, transfer informasi, yang keenam, sebagai perantara zat, yang ketujuh, pembawa reseptor, yang kedelapan sebagai transportasi lintas membran sel, yang kesembilan penyediaan enzim, yang kesepuluh memberi sinyal, yang kesebelas sebagai tempat reaksi kimia, yang kedua-belas mencegah adanya bakteri dan virus. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat organel sel menjalankan fungsinya. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke dalam organel atau inti sel, dan juga berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, dan juga membentuk sebuah sel. Nukleus berfungsi untuk mewadahi kromosom yang terbuat dari kromatin atau DNA alias materi genetik dan protein. Mengandung nukleus, tempat subunit ribosom dibuat. Pori-pori meregulasi lalu lintas materi keluar masuk nukleus. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yakni molekul berbentuk tabu atau untayan protein. Sentriol berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel, pembentukan silia, serta flagela. Sepasang sentriol juga berfungsi untuk membentuk struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Nukleus adalah komponen berstruktur padat yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nukleus berfungsi sebagai tempat pembentukan protein dengan menggunakan RNA dan ribosom. Ribosom berperan penting dalam proses sintesis protein, yaitu menerjemahkan mRNA menjadi protein. Selain itu, fungsi ribosom yang lain adalah transkripsi, yang merupakan sintesis RNA dari rantai cetakan DNA. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, detoksifikasi obat, dan racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar membantu mensintesis protein, sekresi, dan berbagai protein lain dari ribosom terkait, dan menambahkan karbohidrat ke glikoprotein dan juga menghasilkan membran baru. Fungsi badan Golgi dalam sel hewan: yang pertama, mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dikeluarkan dari sel. Yang kedua, memproses protein yang sudah disintesis oleh ribosom dari retikulum endoplasma atau RE. Yang ketiga, memilih protein untuk beberapa lokasi dari dalam sel. Keempat, memperbanyak elemen membran yang baru bagi membran plasma. Yang kelima, memproses kembali komponen-komponen membran plasma yang sudah memasuki sitosol selama endositosis. Fungsi badan Golgi pada sel tumbuhan: yang pertama, menerima produk sel dan mengantarkannya ke bagian vesikula sekretory. Kedua, modifikasi protein dari hasil sintesis di retikulum endoplasma. Yang ketiga, mempersiapkan elemen membran untuk melakukan organel. Keempat, memilih protein yang akan disalurkan ke organel sel lain. Yang kelima, membantu menyiapkan elemen-elemen terbentuknya membran plasma baru. Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler yang mengandung enzim hidrolitik bernama lisosom.
Enzim ini bertugas masuk ke dalam sel, dan jika ada benda asing seperti bakteri, enzim ini bertugas memasukkannya ke dalam vakuola dan mencerna mereka. Biasanya, penyakit rematik terjadi karena kegagalan lisosom mencerna asam urat yang dihasilkan dari makanan. Pengertian paroksisom adalah organel intraglobular yang ada di mana-mana, berbentuk bulat, dibatasi oleh membran tunggal, dan memiliki diameter 0,1 sampai dengan 1 pada eukariota, yang didefinisi sebagai organel yang mengandung setidaknya satu oksidasi penghasil H2O2 dan katalase pengurai H2O2. Fungsi paroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen ke air, menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk sampingan yang diubah menjadi air oleh enzim-enzim lain di paroksisom. Pengertian dari mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan dalam organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan suplai adenosina trisofat sebagai sumber energi kimia. Fungsi dari mitokondria yaitu yang pertama sebagai respirasi seluler, yang kedua ada sebagai metabolisme oksidatif, dan yang terakhir untuk mengatur energi kimia yang dikeluarkan dari oksidasi makanan. Mikrotubulus berfungsi sebagai penyusun sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Mikrofilamen adalah filamen tipis dari sitoskeleton. Mikrofilamen terbuat dari protein globular yang disebut dengan aktin. Oleh karena itu, mikrofilamen sering disebut juga filamen aktin. Berfungsi membentuk permukaan sel. Mikrofilamen mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Menahan tegangan atau daya tarik, 2. Mempertahankan bentuk sel, 3. Siklosis atau pergerakan komponen sitoplasma di dalam